Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mau pilih Vario 125 atau Vario 150, di video ini kita akan kupas tuntas perbedaan Vario 125 dan Vario 150 cc agar kalian tidak salah pilih kalau mau beli, karena Vario 125 dan Vario 150 itu kalau dilihat dari depan kelihatannya sama saja teman-teman, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan dari Vario 125 dan Vario 150 ini ya. Yang pertama, mungkin teman-teman perbedaannya di segi cc motor ya, tapi ini tidak terlihat karena cc motor hanya ada di dalam mesin ataupun di dalam surat-surat motor ya teman-teman. Untuk Vario 125, nah saya juga mau tanya teman-teman, kira-kira kalau dari depan kalian bisa bedakan nggak mana Vario 150 dan mana Vario 125? Nah, jadi yang ini teman-teman, yang ini 150 cc dan yang ini adalah 125 cc. Varionya teman-teman, yang ini tahun 2019 dan ini tahun 2020. Nah, ini dari depan. Kita akan jelaskan apa perbedaannya saja. Yang 150 jelas yang saya jelaskan tadi, perbedaannya di cc-an motor ya. 150 hanya terlihat di bagian mesinnya di dalam 150 cc dan juga di bagian surat-surat BPKB STNK-nya pasti ditulis berbeda. Kalau dari luar pasti tidak terlihat ya teman-teman. Yang pertama perbedaannya itu. Yang kedua, perbedaannya yang dapat dilihat dari depan yang lebih signifikan adalah dari bagian velg teman-teman ya. Kita lihat, kita bedakan. Untuk Vario 150 velgnya sudah 2 palang seperti ini. Ini perbedaan 150 ya. Untuk 125 velgnya yang seperti bintang seperti ini. Ini perbedaan velg untuk 125 ya. Silahkan difahami. Yang pertama perbedaannya tadi adalah cc motor, yang kedua dari segi velg ya. Kalau mau beli dari 150 bisa bedakan dari velgnya. Yang ini velgnya sudah palang 2. Yang ketiga, perbedaannya untuk Vario 150 ini teman-teman menggunakan tipe remote keyless smart key. Vario 150 ini sudah support menggunakan remote keyless ya. Jadi penggunaannya di sini seperti kompor gas yang penghidupannya melalui switch starter. Nah, connect lalu di-on-kan seperti ini. Ini untuk Vario 150 ya. Untuk Vario 125 masih menggunakan kunci standar seperti ini. Kuncinya masih menggunakan kunci standar seperti ini. Nanti berbeda lagi kalau tipe yang Vario 125 tipe tahun 2000 Gen 2 ya kalau disebutnya, nanti sudah menggunakan remote keyless ya. Tapi untuk yang Gen 1 semuanya menggunakan kunci biasa. Berbeda dengan Vario 160 150 dari 2018 awal sampai 2020 dan 2021 terakhir semuanya menggunakan remote keyless ya teman-teman. Itu perbedaan yang ketiga. Untuk perbedaan yang keempat dapat dilihat dari segi warna teman-teman. Dari warna untuk Vario 150 lebih banyak dominan ke warna doff. Ya, meskipun ada salah satunya diantaranya warna putih, menggunakan warna putih glossy ya untuk yang tahun 2018 untuk keluaran pertama, tapi untuk selanjutnya 2019, 20, 21 sampai sekarang rata-rata Vario 150 menggunakan warna doff ya teman-teman. Mau merah, merah doff, mau putih, putih doff untuk 2019. Untuk mau hitam, hitam doff ya teman-teman. Tapi untuk tipe di bagian 125 CBS rata-rata menggunakan warna glossy. Meskipun nanti kita akan kupas lagi teman-teman, di Vario 125 itu banyak tipenya. Ada Vario CBS, ada Vario CBS ISS, berbeda lagi teman-teman. Jadi untuk Vario 125 lebih banyak variannya, bahkan lebih dari 2 dan 3, banyak sekali. Namun untuk tipe CBS di sini menggunakan warna glossy rata-rata. Mau hitam glossy, glossy itu kalau bahasa Sunda tuh herang teman-teman ya, bisa memantulkan cahaya. Kalau warna doff itu seperti ini, jadi warnanya ngedoff. Nah, ini warna-warna doff teman-teman. Juga bedanya di sini juga ada emblemnya muncul. Untuk yang tipe CBS untuk Vario 125 rata-rata menggunakan stiker teman-teman.
ada juga sih yang menggunakan emblem ya. Untuk yang CBS ISS menggunakan emblem di sininya, tapi hanya ada tulisan Vario aja, tidak ada Vario 150 atau 125. Untuk yang 125 CBS ISS hanya ada tulisan Vario saja. Itu ya perbedaannya teman-teman. Dan ada tambahannya juga di kuncinya. Kalau yang CBS kan hanya kunci doang, tidak ada remote. Untuk yang Vario CBS ISS tambahannya ada remote untuk alarm teman-teman. Dan tambahannya juga di sini ada idling stop ya. Untuk yang CBS ISS, jadi fitur idling stopnya hampir sama dengan yang 150 idling stop. Nah, ada yang tanya nih, apa sih fungsinya untuk idling stop teman-teman? Fungsi idling stop, bagus sekali pertanyaannya. Idling stop itu sebenarnya fungsi untuk berhenti, tapi kita gak usah mematikan lampu ya teman-teman, mematikan mesin maksudnya, maaf. Jadi kalau ini diaktifkan, kalau kita berhenti di jalan, mesin otomatis akan mati. Kita gak usah menyalakan mematikan kunci kontak, dan ketika akan berjalan kembali tinggal gas saja, gak usah starter lagi. Gitu, seperti itu. Misalkan kita berada di lampu merah nih teman-teman, idling stop dinyalakan. Dalam waktu 5 detik motor akan mati. Pas kita lampu hijau mau berangkat lagi, tinggal gas saja, langsung tancap gas berangkat. Jadi motor akan otomatis mati. Atau misalkan kita lagi berada di kerumunan teman, kita berhenti sejenak, kita gak usah mematikan motor, tapi mesin otomatis mati. Tapi kalau kita gas kembali langsung maju kembali. Nah, seperti itu fungsinya teman-teman. Sebenarnya ini fungsi gabung sih ya. Kalau seperti saya hidup di kampung, mungkin gak ada kemacetan, jarang menemukan lampu merah. Tapi ini mungkin bisa digunakan untuk orang-orang yang berada di kota teman-teman ya. Sangat berfungsi ini. Nah, seperti itu mungkin perbedaannya di Vario 125 dan Vario 150. Silahkan jangan sampai salah pilih teman-teman. Vario 125 Vario 125 yang ini, Vario 150 yang ini. Selanjutnya perbedaannya juga ada di segi harga teman-teman ya. Untuk Vario 150 tentunya akan lebih tinggi harganya karena limited edition. Yang 150 itu sudah tidak keluar lagi teman-teman. 150 itu hanya dari tahun 2018 sampai tahun 2021 itu maksimal keluar. Karena tahun 2022 sudah 160 sudah upgrade ya. Bodinya juga sudah beda lagi. Nah, untuk 125 mungkin harga ada sedikit lebih rendah dari 150. Seperti di sini teman-teman, kita jual di showroom Kausar Motor. Untuk yang Vario 150 kita dibanderol harga 20.500 saja tahun 2020. Untuk yang tahun 2019 kita bandrol dengan harga 18.500 teman-teman. Sudah ada perbedaan ya dari segi harga. Silahkan untuk yang bisa yang ingin membeli motor Vario 150 ini ataupun 125 ini tinggal bisa hubungi saja nomor yang tertera di deskripsi ya teman-teman, atau bisa langsung datang saja ke Kausar Motor Dusun Jontor ya, karena di sini kita ready bermacam jenis motor, terutama yang kita spill hari ini ya teman-teman, Vario 125 dan juga Vario 150. Kalau dari segi kekurangannya teman-teman, untuk Vario 150 menurut saya pemakaian sendiri dibandingkan dengan 125, untuk 150 itu lebih berat dari awal majunya. Awal start berangkat itu sedikit berat, tapi kalau emang udah berangkat, kalau udah di jalan ini enteng banget tarikannya teman-teman. Sangat kencang untuk tenaganya, sudah dipastikan karena CCN juga 150 ya. Kalau untuk 125 menurut saya untuk pas awal berangkatnya itu lebih soft ya. Lebih langsung tarikannya lebih kerasa lah untuk awal-awal gitu ya, enggak terlalu berat untuk seperti 150 ya, karena kan 150 kan CC-nya besar ya teman-teman. Jadi kalau ini pas awal berangkat dan di perjalanan juga lebih ringan, sama ringan ya teman-teman ya. Jadi untuk itu, untuk yang kedua mungkin untuk tipe keyless ini sudah menggunakan keamanan tingkat tinggi karena menggunakan keyless ya, menghindari dari pembobolan kunci T ya teman-teman. Tapi untuk kehilangan kunci di sini dikenakan biaya yang cukup lumayan karena ini sudah menggunakan remote ya teman-teman. Berbeda dengan yang menggunakan ini, kita harus menggunakan kunci ganda teman-teman di bagian velgnya, di bagian cakramnya atau di bagian kunci rahasia lainnya supaya motor kita lebih terhindar dari maling teman-teman ya. Karena rata-rata untuk yang menggunakan kunci adalah sasaran para maling-maling.
Jangan lupa menggunakan kunci ganda seaman mungkin. Tapi kalau kita kehilangan kunci yang seperti ini ya teman-teman, lebih mudahnya kita akan lebih murah, cukup 100.000 kurang sudah bisa mendapatkan kunci lagi teman-teman. Jadi lebih murah, perawatannya harus lebih maksimal ya. Kalau yang ini lebih aman, tapi apabila kita kehilangan lumayan jajannya ya. Seperti itu. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman untuk review Vario 125 dan 150, karena yang lainnya hampir sama ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman silahkan tambahkan saja komentar di bawah apakah perbedaan-perbedaan yang terasa oleh teman-teman. Kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah perbedaan-perbedaan yang saya rasakan sesuai penggunaan, sesuai penglihatan saya yang terlihat ya teman-teman. Silahkan yang lebih berpengalaman dan mengetahui apa saja perbedaan antara Vario 150 dan Vario 125, silahkan tambahkan saja di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk review hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.